Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aek Saputra, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem E-commerce berbasis mobile menggunakan framework React Native pada Apotek dan Farmawantaka. Di era digital saat ini, sebuah apotek idealnya membutuhkan dukungan sistem pelayanan digital yang cepat dan terintegrasi. Namun, faktanya di lapangan, observasi saya menunjukkan hal sebaliknya. Proses bisnis di apoteksi dan farmawantaka nyatanya masih berjalan secara konvensional dan manual. Kesenjangan antara kebutuhan digital dan fakta lapangan inilah yang memicu empat masalah utama operasional, sebagaimana yang bisa dilihat di layar. Satu, inefisiensi waktu pelayanan. Dua, ketiadaan katalog digital. Tiga, pemasaran yang terbatas. Dan empat, data yang belum terintegrasi. Keempat kendala inilah yang memicu urgensi sekaligus menjadi alasan utama pemilihan judul pada penelitian ini. Selanjutnya, bagaimanakah rumusan solusi dan target yang ditawarkan untuk mengatasi keempat permasalahan tersebut? Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pendekatan solutif yang difokuskan pada empat pertanyaan utama. Satu, bagaimana merancang aplikasi e-commerce mobile untuk memfasilitasi pemesanan online? Dua, bagaimana menyajikan katalog digital untuk meningkatkan akurasi pelayanan? Tiga, ini yang berfokus pada aspek teknis penelitian. Bagaimana menerapkan kerangka kerja React Native dan metode Agile Kanban dalam pengembangannya. Dan terakhir, bagaimana mengintegrasikan data pesanan dan laporan ke dalam satu platform terpadu. Jalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ada di sebelah kanan layar ditetapkan secara simetris, yaitu untuk merealisasikan keempat rumusan tadi secara nyata ke dalam wujud sebuah sistem. Rancangan sistem ini dibangun di atas landasan teori sistem informasi dan e-commerce yang dikembangkan menggunakan database, Supabase, serta kerangka React Native. Selanjutnya, untuk memastikan adanya kebaruan penelitian, saya merujuk pada tiga tinjauan pustaka di sebelah kanan layar. Dapat kita lihat bahwa penelitian Permatasari tahun 2024 terbukti efisien, namun masih berbasis web. Selanjutnya, penelitian Adila tahun 2003 sudah berbasis Android, namun objeknya non-farmasi. Sementara penelitian April tahun 2022 hanya difokuskan pada sektor retail pakaian. Berdasarkan tinjauan besar tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir secara spesifik mengisi kesenjangan tersebut, yaitu dengan merancang dan mengembangkan aplikasi e-commerce mobile khusus untuk menyelesaikan kendala operasional apotek. Seluruh alur logika dalam skripsi ini dapat dirangkum secara visual melalui skema kerangka berpikir di sebelah kanan layar. Skema ini berasal dari kotak teratas yaitu masalah penelitian, di mana apotek masih sangat terkendala oleh sistem operasional manual dan jangkauan pasar yang terbatas. Untuk memecahkan masalah tersebut, alur logika bergerak turun menuju pendekatan solusi. Pada tahap ini, saya mengkolaborasikan metode pengembangan Agile Kanban yang bersifat fleksibel dengan kebutuhan teknologi berupa kerangka kerja React Native. Pada akhirnya, seluruh proses perancangan tersebut berujung pada kotak terbawah, yaitu hasil yang diharapkan. Melalui kerangka ini, sistem ditargetkan mampu menciptakan sebuah ekosistem e-commerce mobile yang terintegrasi demi meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan pasar apotek sinar farma. Pada tahap implementasi, objek pada penelitian ini adalah apotek sinar farma Wantaka, yang potret lokasinya dapat dilihat di sebelah kanan layar. Sebagai batasan ruang lingkup, penelitian profil layanan diintegrasikan ke dalam sistem ini difokuskan hanya pada penyediaan obat non-resep dan produk kesehatan umum. Saat ini, proses bisnis inti di apotek tersebut masih murni mengandalkan pelayanan konvensional. Artinya seluruh alur interaksi antara pelanggan dengan tenaga teknis kefarmasian bertumpu penuh pada metode tatap muka fisik di lokasi.
Ketergantungan pada operasi fisik inilah yang menjadi dasar penulis dalam menganalisis alur sistem berjalan di slide berikutnya. Lanjutkan dari potret fisik apotek tersebut, bahkan di sebelah kanan layar ini mempresentasikan pembelian sistem berjalan atau proses bisnis konvensional mereka saat ini. Secara garis besar, alur operasional ini bertumpu pada dua fase utama yang masih dua fase utama yang masih memakan banyak waktu. Fase pertama adalah interaksi dan pengecekan. Pelanggan diwajibkan hadir secara fisik atau onsite ke apotek. Kemudian, tenaga teknis kefarmasian harus melakukan pengecekan ketersediaan obat secara fisik di etalase. Jika obat tersedia, barulah alur berlanjut ke fase kedua, yaitu transaksi dan pencatatan. Pembayaran diselesaikan secara tunai, dan yang paling krusial, riwayat penjualan dicatat murni menggunakan pembukuan manual. Tumpukan buku manual inilah yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan laporan operasional. Alur konvensional yang berkepanjangan dan rentan terhadap kekeliruan manual inilah yang menjadi dasar pertimbangan utama bagi perancangan sistem yang diusulkan. Selanjutnya, berdasarkan analisis kelemahan sistem berjalan sebelumnya, penelitian ini kembali pada 4 masalah operasional utama di sebelah kiri layar yang telah dipaparkan pada awal presentasi. Untuk menyelesaikan keempat permasalahan tersebut secara terstruktur, penelitian ini mengajukan 4 pilar solusi yang dipetakan secara simetris pada kotak sebelah kanan. Pertama, implementasi digitalisasi transaksi melalui sistem e-commerce mobile. Kedua, penyediaan fitur katalog digital untuk menyajikan informasi stok dan harga secara akurat. Ketiga, memfasilitasi ekspansi pasar jarak jauh dan memanfaatkan kerangka React Native. Dan yang terakhir, pengintegrasian data transaksi beserta laporan operasional ke dalam satu platform terpadu. Keempat pilar solusi teknis inilah yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi apotek secara terukur, sekaligus menjadi cetak biru bagi perancangan sistem usulan. Berdasarkan keempat pilar solusi teknis sebelumnya, layar ini menampilkan pemodelan use case yang mempresentasikan batasan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem usulan. Sistem ini merangkum fungsionalitas bagi dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda. Aktor pertama adalah pelanggan, sebagai entitas eksternal. Batasan hak akses pelanggan berfokus penuh pada alur transaksi, mulai dari registrasi akun, pencarian katalog, hingga manajemen kerajaan-kerajaan dan pembayaran. Aktor kedua adalah admin atau tenaga teknis kefarmasian. Sebagai entitas internal, hak akses TTK difokuskan pada pengendalian operasional sistem back-end yang mencakup manajemen master data, verifikasi pembayaran, pembaruan status pengiriman, serta pembuatan laporan akhir. Sebagai tambahan informasi teknis, seluruh aktivitas krusial dari kedua aktor tersebut diwajibkan melalui proses autentikasi terlebih dahulu. Hal ini direpresentasikan melalui relasi include yang mengarah pada use case login di dalam diagram sebelah kanan. Slide ini menyajikan komparasi efektivitas operasional antara sistem berjalan dengan sistem yang diusulkan. Jika pada sistem berjalan di sebelah kiri, seluruh proses bertumpu pada kehadiran fisik dan pembukuan manual. Maka perancangan sistem usulan di sebelah kanan menghadirkan transformasi pada 4 aspek utama. Pertama, pemesanan produk kini tidak lagi mewajibkan kehadiran fisik di lokasi, melainkan dapat diakses sepenuhnya melalui aplikasi mobil. Kedua, pencarian informasi produk yang sebelumnya bergantung pada komunikasi verbal dengan petugas kini disajikan secara digital dan terstruktur. Ketiga, pembaruan data yang sebelumnya memakan waktu secara manual kini dikelola oleh sistem secara real time. Dan terakhir, penyusunan laporan operasional tidak lagi memerlukan rekapitulasi data secara berkala, melainkan digenerasi secara otomatis melalui panel Epic. Komparasi ini menegaskan bahwa sistem usulan mampu meminimalisasi risiko human error, serta secara terukur mempercepat siklus pelayanan apotek. Sebagai hasil akhir dari seluruh tahapan perancangan, layar ini mempresentasikan gambaran umum program yang telah berhasil dikembangkan. Secara arsitektur, sistem ini didesain menjadi dua antarmuka pengguna yang terpisah, namun saling terintegrasi melalui satu basis data terpusat secara real time. Di sebelah kiri terdapat antarmuka aplikasi mobile,
Aplikasi ini didesain secara spesifik bagi pengguna akhir, end user. Untuk mengakses layanan e-commerce, apotek mencakup penelusuran katalog digital hingga eksekusi pemesanan. Sedangkan di sebelah kanan, terdapat antarmuka admin panel berbasis web. Panel ini didedikasikan secara eksklusif bagi tenaga teknis kefarmasian guna mengandalkan data operasional back-end, validasi transaksi, serta rekapitulasi laporan. Untuk membuktikan tingkat efektivitas dan fungsionalitas dari kedua antarmuka tersebut secara komprehensif, saya mohon izin kepada audiens untuk melakukan demonstrasi sistem secara langsung. Bisa dilihat pada layar ini, di sebelah kanan adalah aplikasi mobile diperuntukkan untuk pelanggan. Pelanggan bisa memilih obat. Pelanggan bisa memasukkan ke keranjang. Pelanggan bisa mengakses keranjang. Dan pelanggan juga bisa mengurangi atau menambahkan kuantitas dari produk. Jika pelanggan ingin membatalkan, bisa dihapus. Untuk admin panel, di sini tenaga teknis kefarmasian bisa memproses pesanan. Seperti pada contoh layar, pesanan sudah diproses oleh admin panel, oleh tenaga teknis kefarmasian. Admin bisa membuat produk atau menambahkan kategori. Selanjutnya, sebagai bukti indikator objektif dari sistem yang telah dibangun, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap perancangan lokal, melainkan telah menghasilkan 3 luaran penelitian utama. Pertama, dari sisi kompetensi industri, proses pengembangan sistem ini telah mengantarkan saya meraih sertifikasi kompetensi BNSP dengan pendidikan kompeten sebagai seorang back-end developer. Kedua, dari sisi perlindungan kekayaan intelektual, source code dan rancangan aplikasi ini telah diakui secara legal dan resmi mendapatkan sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum. Dan ketiga, dari sisi kontribusi ilmu pengetahuan, artikel ilmiah yang telah diangkat dari penelitian ini telah berhasil disubmit pada jurnal tujuan dan saat ini sedang dalam proses peninjauan. Ketiga luaran ini menjadi parameter objektif yang membuktikan bahwa perancangan sistem ini telah tervalidasi dan diakui secara resmi memenuhi standar industri hukum serta akademik. Sebagai penutup, seluruh rangkaian penelitian ini telah berhasil menjawab keempat rumusan masalah yang ditetapkan di awal. Pertama, implementasi aplikasi e-commerce mobile terbukti mampu membuat proses pembelian menjadi lebih efisien. Kedua, penyajian katalog secara terstruktur terbukti meningkatkan kemudahan pelanggan dan akurasi pelayanan. Ketiga, pemanfaatan metode Agile Kanban dan React Native sukses menghasilkan sistem yang responsif dan adaptif. Dan keempat, integrasi sistem melalui panel admin terbukti efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan pada laporan operasional. Akhir kata, saya menyadari sepenuhnya bahwa perancangan sistem ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Masukan dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan ke depannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Presentasi saya akhiri, waktu dan tempat saya persilahkan.